Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Salsabila Rahimah Siddiq dengan NIM 122430153 dari Program Studi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera dari kelompok 6 kelas RC Praktikum Teknik Biomedis 2. Di sini aku akan menjelaskan mengenai rangkaian dioda dengan menggunakan software Proteus. Yang pertama yaitu terdapat karakteristik dioda. Untuk membuat rangkaian karakteristik dioda, hal pertama yang harus dilakukan yaitu memasukkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Di sini komponen yang kita butuhkan yaitu dengan menekan komponen mode, kemudian menekan P, dan memasukkan keyword yang dibutuhkan. Seperti misalnya di sini yang pertama itu ada dioda silikon. Dioda silikon itu keywordnya 1N4001. Berikut dioda yang digunakan, atau kalian dapat langsung memasukkan kata dioda atau misalnya di sini resistor. Nah, di sini terdapat resistor yang digunakan, lalu klik OK. Kemudian setelah itu berikut ada dioda yang kita akan gunakan yaitu dioda silikon dengan kode seperti ini, kemudian dioda Zener kode 1N4733A, kemudian terdapat dioda germanium yaitu kodenya AA119. Kemudian kita juga menggunakan resistor yang diubah resistansinya menjadi 150.000 ohm. Kemudian kita juga menggunakan V-sign. Di sini V-sign-nya diubah amplitudenya menjadi 12 dan frekuensinya menjadi 300 Hz. Kemudian klik OK. Selanjutnya, setelah memasukkan komponen-komponennya, tidak lupa juga dengan memasukkan osiloskopnya pada instrumen, kemudian masukkan osiloskop. Selanjutnya kita membuat rangkaian pengganti. Di sini V input dimasukkan dengan menekan generator dan memasukkan DC dan menamainya V input. Kemudian memasukkan juga dioda silikon. Selanjutnya untuk I-out-nya kita pada probe mode, kemudian di sini terdapat current. Nah, kita dapat memasukkan I-out-nya di sini. Selanjutnya kita juga menggunakan DC sweep analysis untuk melihat grafik atau tegangan cut-in-nya. Di sini DC sweep analysis itu didapatkan dari graph mode, kemudian kita menekan yang ini, DC sweep. Selanjutnya setelah dimasukkan dan dirangkai yaitu dari V-sign dimasukkan ke probe A pada osiloskop, dan untuk dari V-sign yang melewati resistor dan melewati dioda silikon itu dimasukkan ke probe B pada osiloskop. Selanjutnya kita dapat run the simulation. Nah, berikut adalah yang dapat menentukan tegangan cut-in dan tegangan breakdown-nya. Di sini terdapat gelombang. Pada gelombang kuning ini adalah gelombang yang menyatakan lintasan yang tidak terlewati atau rangkaian yang tidak melewati dioda dan resistor, atau rangkaian yang memasuki probe A pada osiloskop. Sedangkan untuk yang biru ini, gelombang biru ini merupakan rangkaian yang melewati dioda dan osiloskop atau yang memasuki probe B pada osiloskop. Selanjutnya setelah itu kita dapat melihat grafiknya, karena di sini terlalu banyak tegangan cut-in-nya, maka kita dapat melihat tegangan cut-in dan tegangan cut-in-nya pada DC sweep analysis pada grafik berikut. Sebelumnya kita menekan enter dulu, kemudian di sini tegangan cut-in-nya sekitar 0,7. Selanjutnya, setelah melakukan
Setelah mengetahui tegangan cutnya, kita dapat memasuki dioda atau mengganti dioda silikon ke dioda germanium untuk melihat karakteristik perbedaan dari masing-masing dioda tersebut. Setelah dimasukkan dioda germanium ke dalam rangkaian, kita dapat run the simulation. Tampilan pada osiloskop untuk dioda germanium sedikit berbeda dengan dioda silikon sebelumnya. Berikut adalah gelombangnya. Kemudian kita dapat menentukan cut-in-nya dengan grafik. Dengan melihat grafik, tidak lupa untuk tekan enter. Nah, berikut adalah grafik yang didapatkan untuk dioda germanium. Selanjutnya kita akan ke dioda Zener. Selanjutnya, setelah memasukkan dioda Zener ke dalam rangkaian, kita dapat run the simulation untuk melihat tegangan cut-in dan tegangan breakdown-nya. Di sini tegangan cut-in dan tegangan breakdown-nya itu terlihat berbeda bentuk grafiknya. Sini terlihat horizontal dan vertikal. Kemudian berikut gelombang yang didapatkan dari dioda Zener. Selanjutnya kita dapat melihat perbedaan dari karakteristik dioda Zener dengan melihat grafiknya. Enter, kemudian berikut grafik yang didapatkan dari dioda Zener. Setelah itu terdapat rangkaian penyiaran setengah gelombang. Pada rangkaian penyiaran setengah gelombang ini kita memasukkan komponen-komponen yang dibutuhkan, kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, namun di sini kita menambahkan transform dan kapasitor. Pada desain ini masih sama, yaitu amplitude 220 dan frekuensinya 50. Lalu klik OK, kemudian kita memasukkan transform dengan kode tran 2P3S, kemudian dioda silikon dan kapasitor dengan kapasitansi 1 mikrofarad. Kemudian resistornya 150.000 ohm. Selanjutnya, kita dapat run the simulation. Berikut gelombang yang didapatkan pada kapasitansi 1 mikrofarad. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan bentuk gelombang jika pada kapasitansi 10 mikrofarad. Dapat run the simulation. Berikut gelombang dengan kapasitansi 10 mikrofarad. Selanjutnya kita akan melihat dengan kapasitansi 100 mikrofarad. Berikut gelombang yang didapatkan. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan gelombang jika resistansinya diubah. Di sini kita menggunakan resistansi 5000 ohm, yaitu berikut gelombang yang didapatkan. Kemudian jika resistansinya diubah menjadi 50.000 ohm, berikut gelombang yang didapatkan. Sedangkan jika kita ubah resistansinya menjadi 150.000 ohm, kita akan mendapatkan gelombang seperti berikut. Selanjutnya itu terdapat rangkaian penyiaran gelombang penuh. Di sini rangkaian penyiaran gelombang penuh itu kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, namun perbedaannya itu kita menggunakan 2 silikon di sini. Selanjutnya kita akan mengamati yang utama, yaitu dengan kapasitansi 1 dan resistornya tetap, yaitu 150. Berikut gelombang yang didapatkan.
Selanjutnya kita akan mengamati jika kapasitansinya 10 mikrofarad. Berikut gelombang yang didapatkan pada osiloskop. Kemudian kita akan mengubah jika kapasitansinya yaitu 100 mikrofarad. Di simulation, kemudian berikut gelombang yang didapatkan. Selanjutnya kita akan melihat jika yang konstan itu adalah kapasitornya dengan kapasitansi 10 mikrofarad. Namun kita akan mengubah resistansinya. Yang pertama kita akan melihat gelombang dengan resistansi 5000 ohm. Kita dapat run the simulation. Berikut gelombang yang didapatkan. Selanjutnya jika resistansinya itu 50.000 ohm, terdapat run the simulation. Berikut resistansi yang berikut gelombang yang didapatkan. Selanjutnya jika kita mengubah resistansinya menjadi 150.000 ohm, gelombang yang didapatkan itu sebaik. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat rangkaian penyarah filter. Di sini perbedaan dari rangkaian penyarah gelombang dengan rangkaian penyarah filter yaitu pada penyarah filter terdapat 2 dioda silikon digunakan 2 dioda, kemudian transformer masih sama, kemudian phase masih sama, dan kapasitor dan digunakan kapasitor, namun kapasitansinya itu diubah menjadi 1 mikrofarad. Kemudian untuk resistor juga resistansinya diubah menjadi 10.000 ohm. Dan yang masuk ke dalam channel A atau probe A dan B pada osiloskop keduanya merupakan melewati dari phase, transformer, dioda, kapasitor, dan resistor. Tidak lupa di sini terdapat ground. Kemudian kita dapat run the simulation. Berikut adalah hasil yang didapatkan. Mungkin cukup sekian dari saya untuk karakteristik dioda, rangkaian penyarah filter, dan rangkaian penyarah gelombang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.